Sejak ku kecil belajar peduli, kelak ku besar lebih tanggung jawab. Aku cinta keluarga, ku berkarya untuk Indonesia. Ku berkarya untuk Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kami keluarga Ornithoptera Optima kembali hadir dalam What the Book Said episode ke-27 dengan buku dari Tim Warnes yang diterbitkan oleh Little Tiger Press tahun 2018, Dangerous, berbahaya. Ya, ini adalah buku yang berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena judulnya berbahaya. Berbahaya karena kalau kita tidak memahami cara kita berteman dengan orang lain, atau kita menganggap orang lain bukan teman seperjuangan, bukan kawan seperjuangan. Nah, ini masih sefrekuensi, relevan dengan What the Book Said episode pekan lalu tentang The Wizard of Oz, cerita tentang Dorothy, Lion, Scarecrow dan Tin Woodman. Ini tentang bagaimana kita melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan, lalu menghindarkan diri kita dari labeling dan stereotyping. Jadi saya pertama kali menyadari bahwa labeling and stereotyping itu berbahaya itu ketika saya membaca bukunya Malcolm Gladwell yang Blink, kemampuan berpikir tanpa berpikir. Memang kita punya ya begitu. Ternyata kemampuan berpikir tanpa berpikir yang dimaksud oleh Malcolm Gladwell adalah ketika kita bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seorang entah kita kenali atau tidak kita kenali. Kalau kita bertemu dengan seorang, pasti memori kita akan melakukan sebuah pengolahan data, penginderaan, pencitraan atas makhluk, atas kreatur, atas orang, atau sesuatu atau benda yang ada di depan kita. Mesti itu. Nah, kita akan melakukan pencitraan, melihat bagaimana wajahnya, bajunya, cara dia berbicara, terus cara dia berperilaku, berjalan, bahkan cara dia berdiri. Dulu waktu saya belajar herbal itu ya, saya diberitahu orang yang tegak, orang yang badannya agak miring ke kanan itu ada apa gitu, terus kemudian matanya, alisnya proporsional atau tidak gitu. Terus dan itu banyak ya, misalnya kayak ini kalau dia difoto kok kayaknya matanya yang satu mendelik, yang satu enggak, senyumnya tidak simetris. Itu banyak sekali yang kita sebut sebagai, kalau di USA itu namanya, ada sebuah sistem namanya FACS, facial coding system. Jadi cara untuk mengetahui kebohongan seseorang, mengetahui riwayat seseorang, kebiasaan seseorang melalui scan di wajahnya. Ada sistem kodifikasinya. Nah, itu yang terjadi pada kita. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang lain, atau kita berhadapan-hadapan dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan sahabat kita, entah yang hadir sekarang atau di masa yang sebelumnya pernah kita kenal terus belum pernah ketemu, baru ketemu lagi, kita akan melakukan sebuah pemrosesan data atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari pembicaranya, dari pakaiannya, dari cara dia berbicara, cara dia berjalan, mobil yang dia bawa atau kendaraan yang dia gunakan gitu, atau mungkin smartphone yang dia pakai. Kita akan mengolah semua data itu dengan sangat kompleks. Lalu kita akan mencari label, mencari stereotype. Itu udah pasti. Nah, buku dari Malcolm Gladwell yang membahas tentang stereotyping dan labeling ini ada dua. Yang pertama itu buku Blink, lalu dipertajam kembali soal labeling and stereotyping itu di buku Talking to Strangers. Dia di awal mengatakan bahwa semua orang itu stranger, semua orang itu tidak dikenal. Bahkan kenapa begini? Karena kalau misalnya saya belajar teori Alfred Adler, setiap hari, setiap waktu seseorang itu bisa berubah. Tergantung apa yang dia baca, tergantung apa yang dia tonton, tergantung semua input yang masuk dan diproses oleh otaknya.
Jadi kita tidak bisa melihat atau menganggap seseorang itu sama dengan hari kemarin, dengan sebelumnya, nggak bisa itu. Ketika kita diskusi sama istri itu, atau saya sama istri, atau teman-teman sama pasangan teman-teman, itu pasti kita akan terjebak pada proses itu. Nah, karena kita pasti akan stereotyping, oh dulu kamu janjinya mau seperti apa, buktinya sekarang seperti ini. Seperti itu adalah sesuatu yang akan terus menerus kita jadikan sebagai bergen lah sebelum kita mendengar ya bergen ya, tawar menawar, apakah saya layak untuk percaya padamu dan bagaimana kamu seharusnya layak percaya kepadaku. Wow, dibahas di buku itu, menarik, panjang sekali. Nah, kalau mau dibahas atau dibicarakan dengan lebih imajinatif kepada anak-anak, artinya begini, singkat, padat, dan tidak bertele-tele, tidak perlu panjang lebar. Dan anak-anak itu kadang-kadang juga tidak perlu berbagai macam data fakta itu, karena kita itu orang dewasa ya, kita terbiasa dengan data fakta saintis, baik ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Kita bicara dengan data, kita itu merasa saya baru akan menerima pendapat Malcolm Gladwell itu kalau berbagai macam data diberikan. Nah, anak-anak kita itu nggak kayak gitu. Nggak perlu dia harus kenal dengan Malcolm Gladwell dulu. Nggak perlu membaca semua tesis dari Tom Levin, dari berbagai macam institusi itu. Nggak perlu. Mereka bisa mempercayai dengan kalimat atau cerita-cerita yang sederhana. Nah, saya memilih cerita yang paling sederhana dan paling relevan untuk menghilangkan sikap labeling dan stereotyping, agar kita memandang orang lain itu tanpa penilaian. Kita melihat seseorang itu apa adanya. Dan sebenarnya adalah kita melihat diri kita sendiri apa adanya, tanpa penilaian, tanpa labeling, tanpa stereotyping, dan kita bebas dari belenggu, dan kita bebas dari bayang-bayang orang lain. Buku ini menarik. Saya bacakan sedikit ya. Ini cerita tentang tikus tanah dan seekor aligator atau buaya muara. Buaya muara itu buaya yang besar ya teman-teman, buaya yang besar. Buktinya ini juga moncongnya besar. Tikus tanah ini adalah sosok yang sangat ingin tahu. Dia jalan-jalan kemana-mana itu ya, di intellectual curiosity. Dia sangat banyak ingin tahunya. Dia nempelin tuh semua hal itu, diberi nama, ditempelin. Oh, ini ada kaleng, ada ladybird, ada bulu, ada bebek, ada lalat, ada ulat, macam-macam. Ada biji-bijian, ada kulit dan seterusnya. Kulit batang dan seterusnya. Hingga suatu hari, tikus tanah ini menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh mana? Di sini. Nah, sesuatu yang aneh ini apa ini? Lalu dia observasi, sama seperti kita, mengobservasi. Oh, ternyata dia ini menggumpal. Dia tempelin lampi, menggumpal. Terus dia raba, ternyata bergelombang. Dia kasih bumpy. Maka dia menyebut sesuatu ini adalah lumpy and bumpy, sesuatu yang menggumpal dan bergelombang. Dia nggak tahu itu, strangers, aneh apa ini. Nah, kemudian beberapa lagi dia tempelin tuh. Apa misalnya di sini ya, besar, berlumut, misterius, tidak biasa, bertotol-totol, besar, terus mantap, keras, seperti buah pinus, raksasa, licin, hijau, aneh, tajam, terus macam-macam ditempelin nih. Wah, banyak banget labelnya. Tiba-tiba sesuatu yang menggumpal dan bergelombang tadi itu meregangkan dan menguap. Jangan makan aku, kata si tikus tanah. Dia bersembunyi. Nah, sesuatu yang bergelombang dan menggumpal tadi hanya ngulet, bahasanya ngulet, anak ngulet ya. Ketika dia kembali tidur. Nah, si tikus tanah itu mengintip dari semak-semak. Wah, sesuatu ini terlihat berbahaya nih. Kalau tidak aku beri label, nanti seseorang bisa terluka. Wah,
aku harus menjadi pahlawan, ibaratnya gitu. Saya harus melabel nih. Ini ada Raden Rangga nih dari Sunda Empire, harus saya label, harus saya. Kemarin saya ceritakan itu. Oh, ini ada dari pesantren unik Nusantara, Kiai Haji Abdul Gufron, Makoli, harus saya beli label. Terus kemudian kemarin apa sih namanya, ada Guru Gembul, wah ini harus saya label nih, Guru Gembul nih, label. Itu yang terjadi ketika kita bertemu dengan orang, sebuah tokoh publik yang by design itu memenuhi demand para netizen. Nah, kita juga netizen, kita kemudian melihatnya begitu. Itu kalau seseorang yang ada di sana. Kita kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita sama seperti itu. Kita itu merasa ini sesuatu yang harus aku perbaiki. Kita label. Dengan senang hati kita memberikan label. Karena kita itu pada dasarnya makhluk yang ingin tahu, selalu ingin tahu, dan kita mudah untuk memberi label. Bahkan ketika Anda mendengar saya seperti ini, saya secara otomatis teman-teman akan menempelkan label pada saya. Di sini. Begitu. Tapi tikus tanah itu tidak cukup diam dan tidak cukup cepat. Dia berjalan, lalu dia ingin menempelkan, menempelkan sebuah tulisan dangerous, berbahaya, dan sesuatu yang menggumpal dan bergelombang itu tiba-tiba bangun, menjilati lidahnya, lalu dia berdiri, duduk. Aneh juga ini, ada buaya duduk ya. Duduk kemudian memakan semua label itu. Dia menyukai semua label itu. Wah, dimakan. Berhenti, kata si tikus tanah. Berhenti, kau tidak boleh memakan semua itu. Wah. Tapi si buaya muara ini tidak berhenti. Sesuatu yang bergelombang dan menggumpal ini tidak berhenti. Dia kemudian, si tikus tanahnya pergi. Pergi aja lah. Dan si menggumpal dan bergelombang ini mengikuti si tikus tanah pergi. Sesuatu yang bergelombang dan menggumpal ini ingin bermain, ingin berteman. Dia pikir, ya, sesuatu yang bergelombang dan menggumpal ini berpikir kalau tikus tanah ini wonderful, menarik gitu. Dan si tikus tanah tidak merasakan hal serupa gitu. Dia tetap saja melihat si menggumpal dan bergelombang itu buruk. Bahkan dia terus-menerus memakan dengan mata yang menyenangkan, dengan kesenangan. Lalu disembur. Ya, kamu sudah melakukannya. Kamu dasar sesuatu yang ceroboh, cegukan, bergelombang, tamak, menggumpal, dan nakal. Semua label disampaikan. Tiba-tiba sesuatu, setelah semua makian itu dikeluarkan, sesuatu yang menggumpal dan bergelombang itu terisak, berisak tangis. Isak tangis atau Isaac Newton nih, isak tangis. Kemudian dia mengeluarkan air mata, mengalir di pipinya, setetes demi setetes. Tikus tanah merasa tidak enak. Lalu sesuatu yang menggumpal dan bergelombang tadi menempelkan sebuah label di tangannya, di dadanya. Sorry, maaf. Dan si tikus tanah juga, aku juga minta maaf, kata dia. Lalu terjadi keheningan yang canggung selama beberapa waktu. Kemudian dia menuliskan kata baru dan menempelkannya. Teman. Cerita ini mantep banget, hangat. Dan setelah itu si tikus tanah dengan buaya muara itu punya banyak sekali label yang baru setelah dia menganggapnya teman. Oke. Label, semua label itu akhirnya buaya muara bermuara pada satu saja, teman. Terus piye iki maksudnya gitu ya? Gimana maksudnya? Artinya adalah cara pandang Alfred Adler
ketika memandang seseorang sebagai teman seperjuangan atau kawan seperjuangan, itu adalah menghilangkan semua label yang ada. Malcolm Gladwell pun juga seperti itu. Di Talking to Strangers maupun di Blink, itu kita meyakini sesuatu, mengambil data, thin slicing, rapid recognition, kita mengenali dengan cepat. Yang paling gampang itu ya, yang paling efisien yang menyebutnya sebagai teman. Itu. Percaya, karena dengan kita percaya itu lebih efisien. Contoh, saya pergi ke warung atau pergi ke pasar. Saya tidak tahu nih mana pedagang yang jujur, mana yang tidak jujur. Apa yang saya lakukan? Apakah saya berkeliling dan saya melihat satu persatu muka mereka, melihat di timbangannya ada bandulnya yang jangan-jangan ini nggak jujur itu kan? Atau saya melihat, mengamati kanan dan kiri, bertanya, terus melakukan observasi? Susah kan? Entah kapan kita jadinya berbelanja, nggak selesai-selesai gitu. Tapi cara yang paling efisien, paling mudah, paling gampang adalah dengan kita membeli. Wis. Membeli itu kalau kata Adri termasuk suatu pekerjaan kan. Kita mengerjakan tugas kita, membeli. Berapa Bu harganya? Kita tanya. Berbagai macam persyaratan yang wajar untuk melakukan observasi. Ini harganya berapa? Terus kita lihat bagaimana dia nimbang. Dilakukan. Oke, puas, cukup baik. Akhirnya kita akan memiliki sebuah ranking bahwa kejujuran ya itu hampir tidak pernah bisa kita evaluasi, meskipun dia itu ada di tingkatan yang paling tinggi dalam kita berinteraksi. Tapi yang kita lihat, oh dia menimbang dengan benar, dia misalnya nih, Bu, saya tidak menggunakan plastik, saya bawa kantong sendiri. Oh iya ya, terima kasih. Ramah lingkungan ya Mas. Nah ini dia ngomong kayak gitu, ramah lingkungan. Ini poin positif. Terus harganya berapa? Dia ngambil kalkulator. Ini kan terjadi sesuatu yang sesuatu yang alami ya, tidak dibuat-buat. Dia ngetik harganya segini. Disebutin satu persatu. Oh, kita puas dengan cara transaksi seperti ini. Oke, enough. Berarti ini orang yang bisa dipercaya. Efisien. Bandingkan misalnya kita itu harus tanya dulu, itu benar Bu harganya segini, tolong ditambahin betul itu, ini tadi setengah kilo loh. Tidak efisien. Kita nggak percaya sama orang itu tidak efisien. Kita akan membuang banyak waktu, dan kita akan menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang lain. Nah, kalau kita menghilangkan label, menghilangkan stereotip, kita akan lebih mudah untuk menjalin persahabatan. Kita akan lebih mudah untuk berkawan, ya. Dan tentunya hal ini akan membuat kita lebih bahagia. Karena sebenarnya kalau di Alfred Adler itu ada 3 tugas kehidupan ya: bekerja, berteman, mencintai. Tugas bekerja itu sewajarnya, tugas berteman itu seperlunya, tugas mencintai itu sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa sewajarnya dalam bekerja, dan kita berteman itu dengan seperlunya kan, teman. Udah nggak perlu label, nggak perlu penilaian, nggak perlu reward, nggak perlu punishment. Kita ada perlu kita pakai. Ya sudah. Kita ada perlu kita berinteraksi. Ketika tidak, berhenti. Itu efisien. Itu mudah. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada stereotip, tidak ada penilaian. Dan kita akan merasa kita bahagia, memiliki perasaan sosial, memiliki perasaan berkontribusi. Kita menilai menerima diri kita sendiri, dan kita percaya pada orang lain ya, tanpa perlu ada data-data yang meyakinkan gitu. Lalu kita bisa berkontribusi melalui apa? Melalui pembelian tadi. Kita bekerja. Maka masyarakat itu akan berfungsi. Kita fokus pada pekerjaan-pekerjaan kita, bukan fokus pada pekerjaan orang lain. Bodoh amat Guru Gembul mau ngapain, bodoh amat Raden Rangga mau ngapain dengan Sunda Empire-nya, bodoh amat si siapa tadi Makoli itu, Kiai Haji Gufron itu dari Unik. Silahkan gitu. Kalaupun tapi saya mau memperingatkan orang lain agar
tidak terjebak dengan fitnah itu. Nah, itu tugasmu bukan? Kalau itu tugasmu ya lakukan. Kalau memang peringatan orang lain adalah tugasmu ya lakukan. Tapi kalau itu bukan tugasmu ya kerjain tugasmu. Jangan sampai kita meninggalkan tugas-tugas kita, ya, meninggalkan tugas-tugas kita. Justru kita ngurusin fokus sharing tentang orang ini gitu. Ini juga kemarin ya, ketika saya berkomunitas gitu, saya diajak sama orang berkomunitas. Lah, menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana pendidikan di rumah, bagaimana pendidikan berbasis keluarga itu bukan tugas saya. Itu loh, ada Ustadz Muhammad Fauzil Azim, ada Bang Aat, ada Kang Firman, ada banyak orang ya yang sudah menjelaskan. Lah saya itu nggak perlu menjelasin itu. Kalau Anda pengen tahu, baca dari mereka, mendengarkan mereka, itu lebih efisien. Jadi Anda cukup menyimak channel dari mereka. Nah, cuma saya lihat nih, oh ternyata yang belum ada apa nih? Yang saya pikir keluarga kami itu perform di situ, nyaman di situ, saya bisa berbagi di situ, dan orang-orang yang belum melakukan apa? Buku. Belum ada. Ya sudah, saya fokus di situ. Sehingga nanti teman-teman kalau mau cari buku, mau ngerti insight buku ini apa, cara membaca buku ini bagaimana secara sintopikal, atau Anda teman-teman membaca buku sesuatu, ada nggak picture booknya yang setara dengan tema ini dan bagaimana cara saya menjelaskan kepada anak-anak, misalnya begitu, kami akan bantu cari. Nah, sehingga efisien. Kami bekerja, Anda percaya. Perasaan sosial akan terjadi. Seperti itu. Nah, jadi saya terus terang sebenarnya kalau diajak berinteraksi dalam sebuah komunitas, melihat keperluannya gitu. Dulu saya itu ngurusin sesuatu yang bukan urusan saya gitu loh. Suka mengurus, karena saya merasa saya bisa berkontribusi, bermanfaat bagi sesama gitu. Dengan saya kemudian ngurusin sesuatu yang bukan tugas-tugas saya gitu. Kayak misalnya di Ikatan Apoteker Indonesia misalnya. Lah, tugas untuk menginspirasi itu bukan tugas saya. Itu tugasnya para pemimpin di komunitas Ikatan Apoteker itu. Tugas saya itu menginspirasi anak-anak saya. Gitu. Karena saya pemimpin bagi mereka. Sedangkan saya itu bukan pemimpin bagi komunitas itu. Maka saya memilih untuk menjadi ikan besar dalam kolam kecil keluarga, bukan menjadi ikan kecil dalam kolam besar komunitas apoteker. Itu namanya hukum deprivasi relatif. Menjadi ikan besar dalam kolam kecil, bukan menjadi ikan kecil dalam kolam besar. Saya berada pada sebuah kapal yang kecil, bukan menjadi bagian dari sebuah kapal yang besar. Kalaupun saya menjadi bagian di sana, saya mengerjakan tugas yang menjadi bagian saya, bukan ngurusin tugas yang lain, sehingga organisasi itu dapat berfungsi. Gitu. Nah, itu contohnya. Saya dulu itu kan masuk di bidang danus misalnya, padahal saya nggak kompeten di situ. Terus saya minta dipindah, oh kok nggak bisa dipindah, ya berarti saya mundur, saya mengundurkan diri. Gitu. Karena saya tidak cocok di situ, saya tidak kompeten. Beda kalau misalnya malah saya mau dipindah ke bidang research, entah apa yang diberikan orang lain sehingga sepertinya saya cocok di research, padahal saya nggak tahu. Saya itu tahunya buku, bukan research. Saya tahunya ngajar, saya berbagi tentang bisnis. Gitu. Tapi memang betul, apotek saya cuma satu, bukan apotek yang wah seperti apotek-apotek yang layak di-franchise-kan gitu. Apotek saya cuma satu, karyawan saya juga cuma segitu, omset saya juga cuma segitu. Dianggap saya tidak layak, barangkali begitu, sehingga saya tidak masuk ke bidang entrepreneurship atau di bidang edukasi mandirian gitu. Nah, terus saya juga tidak setuju dengan kompetisi. Saya lebih suka dengan surpetisi. Saya tidak suka melihat orang lain sebagai musuh. Saya lebih nyaman ketika melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak dipercaya, sehingga saya tidak mendapatkan kesempatan. Alhamdulillah, kemudian saya pindah kapal gitu ya. Saya mengundurkan diri, masuk ke ranah yang lebih kecil, menjadi ikan besar di kolam kecil. Akhirnya muncullah berbagai macam proyek-proyek di keluarga kami. Begitu ceritanya. Jadi, apakah misalnya tadi
berinteraksi dengan orang seperlunya atau berteman seperlunya berarti kita oportunis. Bukan begitu. Berteman seperlunya itu artinya kita itu berteman dalam kerangka bekerja. Jadi kita bekerja untuk berteman, bukan berteman untuk bekerja. Artinya apa? Kalau kita itu berteman ya, kita nyari relasi, sebenarnya kita itu tidak tulus gitu. Karena kayak saya dulu, masuk ke ITB itu nanti jaringannya banyak ya, temannya banyak, nanti kita bisa dapat klien, kita bisa dapat jaringan, network lah, super network gitu. Tapi itu kan modus gitu, tidak tulus. Justru ketika kita itu berteman melalui bekerja untuk berteman, dengan kita bekerja, kita membentuk sebuah kontribusi kepada orang lain. Saya tahu ada Mas Darso, saya tahu ada Mas Sobri, saya tahu ada Mas Kirno, ada Mas Andi, Anu, dan kawan-kawan itu. Saya bekerja, memanfaatkan atau berinteraksi dengan mereka seperlunya, membeli barang-barang mereka, dan mereka membeli barang-barang saya yang saya jual. Itu masyarakat berfungsi, seperlunya saja. Saya tidak perlu mengintervensi aktivitas mereka. Harusnya kamu jualan begini dong, di sini nggak perlu gitu. Mereka biarkan melakukan tugas-tugas mereka. Kalaupun mereka bertanya, nah bentuknya diskusi, sharing, kan enak, asik. Jadi kita akan menjalankan fungsi masyarakat itu dengan lebih nyaman, begitu, lebih bahagia, begitu. Ini buku yang menarik teman-teman untuk kita diskusikan bersama anak-anak. Kalau saya bersama anak-anak bilang begini, berarti anak-anak ya, ketika berinteraksi dengan orang lain dia anggap dia sebagai teman. Kalau ternyata mereka mengambil manfaat gimana? Itu tugas mereka, bukan tugas kita. Kalau ternyata dia memanfaatkan kita dan kita tidak merasa nyaman, kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Bagian mana yang kemudian kita perbaharui? Gitu. Terus bagian mana yang tidak perlu? Biarkan saja. Kalaupun orang kemudian akan mengambil sebuah manfaat, ya syukur, alhamdulillah, berarti kita bermanfaat. Kalau kemudian muncul rasa tidak nyaman, kita tidak ikhlas dengan aktivitas itu karena kita merasa dimanfaatkan, ya kita bisa stop gitu. Kita bisa berhenti karena tidak ada asosiasi, tidak terasosiasi dengan aktivitas itu, kan lebih nyaman, lebih enak. Kita bisa mulai kapanpun dan kita bisa berhenti kapanpun karena hanya teman, begitu. Kita lebih fokus pada tugas yang lebih banyak. Apa itu? Tugas mencintai. Jadi bekerja sewajarnya, berteman seperlunya, bukan oportunis, lalu mencintai sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Salam dari kami keluarga Ornithoptera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.